Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, belakangan ini ada sebuah permainan yang sedang cukup viral ya, yang sedang cukup ramai. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang tahu, ada yang mengikuti, ada juga yang mungkin belum tahu. Ya, kita mau lihat. Ini saya nggak terlalu bisa memainkannya, ya. Anak-anak saya jauh lebih bisa. Ini adalah permainan namanya lato-lato, Bapak Ibu Saudara. Katanya dulu sudah pernah ada, atau permainan ini sudah lama sebenarnya. Ya, tapi baru mulai muncul lagi sekarang-sekarang ini. Jadi permainannya ini adalah dengan menggoyangkan ini, lalu kemudian dua bandul ini akan menghasilkan bunyi ya yang seperti ini. Ya. Ini adalah permainan namanya lato-lato. Mungkin ada di antara kita yang nanti kalau anaknya atau cucunya ya, nah ini seperti ini. Ya, tolong dibilangin nanti jangan mainnya pas jam tidur siang begitu ya, atau tidur malam karena cukup berisik. Ya, ketika saya melihat fenomena ini, ya bisa dikatakan fenomenal lah di awal-awal tahun 2023. Ya, bahkan ada sebuah tayangan yang menunjukkan bahwa dalam berbagai macam acara banyak sekali bunyi-bunyi itu. Ya, bunyi yang langsung orang kenali sebagai permainan lato-lato tadi. Karena cukup berisik. Namun ada sebuah filosofi mungkin kalau boleh dikatakan seperti itu ya dari permainan ini. Ya, ini kan ada dua bandul nih. Ya, permainan sederhana, hanya memastikan bahwa ini bisa ketemu nih. Nanti lama-lama itu bisa sampai ke atas begitu ya, yang mainnya jago tuh seperti itu. Nah, dalam prosesnya nggak selalu ya. Ketika saya latihan tuh ada yang talinya terbelit begitu ya, lalu kemudian hampir kena bandulnya gitu. Artinya ada bagian yang menunjukkan bahwa sebuah proses perjalanan kehidupan kita adalah sebuah proses yang tidak selalu sama ritmenya, Bapak Ibu Saudara. Ya, seperti tadi, permainan lato-lato itu berusaha untuk menghasilkan sebuah bunyi atau gerakan tertentu sehingga kemudian bisa lama, bisa tinggi gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi nggak selalu. Kehidupan kita tidak selalu sama iramanya, ritmenya. Kita seringkali mengalami periode di mana kita sangat cepat. Ya, kita melangkah dengan cepat, bahkan kita berlari untuk mencapai sesuatu. Namun ada saatnya juga kita melambat, bahkan berhenti. Ada kalanya kita sangat kuat, ya, merasa dipenuhi dengan berbagai macam energi, tapi ada kalanya kita juga lelah. Itulah gambaran kehidupan kita sebagai manusia. Yang menunjukkan bahwa kita tidak bisa hanya mengandalkan pola yang sama dalam menjalani kehidupan atau kekuatan atau energi yang sama. Sehingga dalam memasuki tahun yang baru ini, kita kembali diingatkan bahwa kita sangat memerlukan pimpinan Tuhan. Seperti apa yang kita maknai hari Minggu yang lalu, Bapak Ibu Saudara. Kita boleh merayakan sebuah minggu Epifani yang digambarkan atau yang erat dikaitkan dengan perjalanan orang-orang Majus. Ya, ini menarik. Kisah orang Majus biasanya dekat-dekat dengan Natal, tapi sebenarnya ada sebuah timeline yang berbeda. Orang Majus itu menariknya bukan orang-orang yang tumbuh dalam sebuah tradisi keagamaan seperti orang-orang Yahudi pada umumnya, yang mereka sama sekali berbeda. Tetapi yang menariknya adalah mereka mau dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Matius pasal 2 ayat 9 dan ayat 10 dilanjutkan ayat 12 mengatakan demikian. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ibu Saudara, apakah kita juga menghayati bagian yang juga dilakukan oleh orang Majus itu? Yang walaupun ya orang Majus aja tuh bisa, Ibu Saudara, ya, bukan tumbuh dalam sebuah tradisi, keyakinan, keagamaan, menyembah satu Tuhan, bahkan juga kitab Taurat mereka tidak familiar, tapi mereka membuka diri untuk dituntun oleh Tuhan dengan cara yang lain.
Ketika mereka melihat bintang itu, mereka bersedia mengikutinya. Apakah kita yang adalah orang-orang yang hidup dalam Kristus tetap bersedia mengikuti Kristus dan menjalani segala sesuatunya dalam pimpinannya? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami senantiasa merasakan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terkadang kami yang sulit untuk mencerna, sulit untuk melihat berbagai kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, bahkan sulit untuk merasakan ketika Tuhan memimpin kami. Ya Tuhan, kami sudah memasuki tahun yang baru, Tuhan yang menolong kami, untuk kami boleh lebih lagi melihat bagaimana kami tidak akan bisa tanpa pimpinan Tuhan. Inilah ya Tuhan doa kami. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai dan memelihara kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jaga seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup mendengar, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau saja perlindungan yang teguh, bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup mendekat, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat, agar jangan ku sesat, pegang tanganku